Salam anak Suburyo. Kisah para Rasul 1 ayat 6 mengatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya memberikan judul renungan, Yesus naik ke surga, namun kerajaannya tetap tinggal di dunia. Kerajaan Allah adalah pemerintahan di mana Allah sebagai rajanya yang akan dilaksanakan atau sudah terlaksana di surga ataupun di bumi. Di bumi pernah terjadi kerajaan surga ketika Yesus Kristus datang di muka bumi. Seperti di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di saat-saat perpisahan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid bertanya atau minta tepatnya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel. Tetapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus demikian, tetapi kamu, sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kebenaran yang pertama, murid-murid atau orang percaya adalah wakil kerajaan Allah di muka bumi ini. 1 Korintus pasal 29, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kebenaran yang kedua, murid-murid atau orang percaya kita sebagai wakil kerajaan Allah di bumi ini harus memiliki nilai hidup, gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Bagaimana kita akan memberitakan perbuatan Tuhan yang perkasa, yang hebat, kalau masih hidup dalam dosa? Gampang terluka, gampang tersinggung, gampang kecewa, pesimis, tidak optimis. Kebenaran yang ketiga, Roh Kudus memampukan murid-murid atau orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi kesaksian bahwa Allah kita, Allah yang perkasa, dahsyat, dan luar biasa. Bahkan kita bisa memulihkan keadaan melalui pekerjaan rohnya. Kembali saya baca Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk bersaksi. Pesan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, era di mana Roh Kudus sedang dicurahkan atas kita semua. Oleh sebab itu, izinkan Roh Kudus turun dan memenuhi kita dengan dahsyatnya. Hari ini saya mendeklarasikan, inilah saatnya orang percaya bangkit dan mendemonstrasikan kerajaannya.